Sementara itu pemirsa, perusahaan BUMN yang tidak perform atau tidak menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan dilakukan pemangkasan oleh Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN. Jika tidak bisa diperbaiki dan ditransformasi, BUMN bersangkutan dapat saja ditutup. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo atau Tiko menjelaskan kementerian akan melakukan pengawasan selama 9 bulan ke depan. Bila ditemukan perusahaan yang tidak juga membaik secara keuangan dan tidak bisa bertransformasi, penutupan akan dilakukan. Jangka waktunya hanya 9 bulan. Terkait dengan perusahaan mana yang berpotensi ditutup, Tiko enggan memberikan komentar. Perusahaan yang masuk dalam PT Perusahaan Pengelola Aset PPA pun masih banyak yang perlu dikaji ulang. Tercatat 14 perusahaan lagi yang dikaji. Pada akhir Desember 2023, Kementerian BUMN telah melakukan pembubaran terhadap 7 perusahaan BUMN. Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut yaitu Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Scrap Aceh, PT Industri Gelas, Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional Persero atau PANN. Target terakhir Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang di-clustering dalam 12 klaster. Dengan demikian, hal tersebut merupakan target akhir transformasi bentuk pengelolaan BUMN dalam 12 klaster dan perampingan BUMN yang awalnya berjumlah 114 menjadi di bawah 40 BUMN. Khusus klaster BUMN yang mengalami permasalahan keuangan dan usaha, Kementerian BUMN membentuk holding Dana Reksa, PT Perusahaan Pengelola Aset PPA, di mana Dana Reksa mengelola BUMN kecil dan akan dilakukan scale up untuk menjadi BUMN besar. PT PPA memiliki fungsi unik yaitu menangani BUMN yang melakukan restrukturisasi, termasuk BUMN yang tidak lagi viable dan tidak lagi memberikan kontribusi, maka dilakukan pembubaran. Bali Pos melaporkan.